Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa, bijak dan sangat jelas dari penasihat Kapolri tentang tuduhan ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi, apakah itu asli atau palsu. Dan itu senada yang disampaikan oleh Susno Duaji, yang dimana beliau mengatakan bahwa jika kita ingin membuktikan ijazah itu asli atau palsu, tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, karena tinggal mengambil beberapa sampel ijazah dari teman-teman Bapak Jokowi dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan penasihat Kapolri ini memberikan penjelasan bahwa Rosario CS dan kawan-kawannya akan mendapatkan celah hukum jika tuduhan mereka itu adalah tidak benar, akan mendapatkan hukuman pencemaran nama baik Bapak Jokowi. Nah, bagaimana videonya? Kita tonton sama-sama berikut ini. Kan abang sudah berkali-kali nih menjadi ahli untuk di kepolisian atau di pengadilan. Menantang kepolisian. Oh, menantang kepolisian. Nggak pernah kepolisian. Pokoknya di kasus-kasus seperti ini sudah seringlah diajak menjadi saksi ahli. Kira-kira bagaimana sih kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral? Tidak ada ya, kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse the evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka, kecuali ada people power kita ini, ya. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo, gitu loh. Ini the end chapter ini. Ayo rakyat, ya. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Ya, memang siapa mereka itu? Ya, nenek moyang saya tewas untuk kemerdekaan Indonesia. Memang nenek moyangnya tewas enggak? Belum tahu saya. Belum tahu kan? Ini kalau dinasti berarti tidak satu orang dong. Ya iya dong. Nanti kita buka lagi apa itu. Kita tuh membahas ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak, gitu. Bukan orangnya yang kita sasar. Nah, jadi ini harus dibedakan juga. Dan di terminologi asli, palsu, itu sama dengan terminologi yang ada di ilmiah sains. Fake document, real document, atau original document, originating, itu ada pada terminologi ilmiah. Kok tiba-tiba mau ditarik ke hukum? Harusnya ilmiah ini diselesaikan dulu, dibuktikan dulu ilmiah enggak, ini baru kemudian setelah itu tarik lagi ke sana. Tapi artinya nggak apa-apa, oke aja, diadu aja, ya gitu. Tapi makanya saya bilang, kalau belum tujuannya sudah mau mengkriminalisasi, tujuannya mempidanakan, ya maka ya lucu banget gitu. Apalagi Pak Jokowi itu lapor, ya, kemarin pada tanggal 30 April itu tepat pada saat 17 tahun peringatan kebebasan informasi publik. Karena Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 itu disahkan tanggal 30 April. Iya, pas itu ya? Pas banget 30 April tahun 2008. Mulai berlaku 30 April 2010. Tapi harinya bukan Rabu kan? Waktu itu saya nggak ngerti ya, belum ngecek. Yang jelas kemarin hari Rabu itu memang dipilih oleh Pak Jokowi, yang sukanya Rabu. Kalau itu dilakukan begitu Pak Arianto, bisa diakui tidak di Indonesia mungkin? Ada sebagai penyidik, mantan penyidik. Seandainya dilakukan, jalurnya pakai apa? Jalurnya untuk mengundang pakar dari luar negeri untuk bisa hadir itu kan tergantung dari hakim, ya kan? Silakan aja kalau itu mengajukan itu, ajukan kepada hakim untuk saya yang tidak percaya dengan saksi ahli yang ini, saya datangkan saksi ahli yang ini. Paling pol gitu. Tapi gini ya, tolong kita itu rakyat ini, saya ngomong dengan rakyat. Rakyat itu jangan terbuai dengan teori-teori yang menyesatkan. Forensik itu, ada seorang forensik, saya pernah baca statementnya itu. Forensik itu untuk membuktikan ya produk forensik, digital forensik. Tapi kalau kemudian sesuatu yang bisa dibuktikan untuk itu tadi, hasil sisa tadi, nggak perlu banget forensiknya, karena itu sudah sumbernya sudah ada. Itu menurut Pak Rudi kan analog ya, produk analog. Kalau sudah bisa dibuktikan gitu, kita kacamatanya ya tinggal meyakinkan hakim aja. Kalau penyidik ya sekarang ini meyakinkan hakim. Satu, meyakinkan hakim bahwa
ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak dengan bukti-bukti yang dikeluarkan dari perguruan tinggi dengan saksi yang lain semua yang ini semua. Dan yang kedua meyakinkan hakim bahwa kalau dari kacamata yang lain ini bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu yang mengatakan bahwa itu ijazah palsu itu ternyata barang yang palsu, bukan barang yang kopian daripada yang asli. Kan berarti kan terbukti bahwa itu tidak ada ijazah yang asli kan gitu. Dan tapi digembar-gemborkan dengan ijazah asli. Nah, itulah bisa kena mereka. Inilah yang apa itu di dalam pengadilan yang dulu-dulu itu kan yang diinikan kan yang mereka diputus ya mau mengujarkan kebencian bukan karena ijazah palsunya, karena waktu itu nggak ditunjukkan, tapi yang diinginkan adalah gembar-gembor mengujarkan kebencian itu yang diputus di Semarang itu kan gitu, oleh hakim itu menunjukkan bahwa hakim pasti nanti akan melihat teori pembuktian yang berlaku itu yang mana gitu. Dan saya yakin hakim juga pakai teori pembuktian yang selama ini saya pelajari ya, saya penyidik. Kalau untuk penyidik kasus ini maka caranya adalah ini gitu, nggak model ini membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, mari tunjukkan. Itu model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli, mana yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka enggak pernah melihat ijazah asli, nggak pernah melihat ijazah asli, itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu. Padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa, udah itu 100% saya ahli forensik apa itu, tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat untuk kesesat itu. Tapi Pak Roy Suryo ini begitu yakin bahwa apa yang kemudian dibawa oleh Pak Jokowi, Pak Arianto, ini belum tentu ijazah asli begitu. Ini menurut Pak Roy dia Suryo punya keyakinan, masing-masing orang punya keyakinan. Celah itu seberapa lebar Pak untuk kemudian ini membawa dua dokumen yang berbeda begitu ya? Kita juga tentu tidak bisa memastikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga penyidikan begitu ya, bahwa apa yang sudah dibawa Pak Jokowi itu asli begitu ya, karena ini masih polemik. Nah ini celah untuk kemudian membawa dua dokumen yang berbeda diuji, ini seperti apa nantinya? Membuktikan ijazah palsu itu Bu, tidak harus pakai pembanding ijazah yang asli dengan yang palsu. Ijazah itu asli apa tidak tanya kepada produsennya. Tetapi kalau untuk menunjukkan bahwa dugaan ada ijazah palsu dari kopian itu tadi, inilah yang harus pakai forensik, dibandingkan ini aslinya, ini yang diduga palsu itu tadi, apakah ini tadi memang berasal dari ijazah palsu yang ijazah asli yang dia terima kemudian dipakai untuk menggugat bahwa ini palsu kepada Jokowi kan gitu. Jangan kan enggak, ijazah itu baru keluar sekarang ini kan. Kalau saya sih yakin betul ya bahwa ini makin cepat ini penyidikan dilanjutkan ya, dan kepastian dan penyidik mestinya ya harus lihai ya gitu ya. Bagaimana cara membuktikan ini, teori pembuktian dipakai semua, koordinasi dengan jaksa, dan nanti dibandingkan bagaimana membuktikan bahwa yang diedarkan itu adalah tidak asli. Gitu. Bukan dari kopian daripada yang asli lah gitu intinya kan gitu. Ya, jadi kalau ini tidak diluruskan ini, nanti semua orang dengan mudah Bu, kita duduk-duduk manis gini diantem gitu, itu presiden aja digitukan, apalagi orang biasa gitu. Ini yang pembelajaran pada masyarakat yang harus ditekankan kayak gitu. Jadi penyidik tolong cepet kerja, transparan aja caranya begini-begini, jangan bilang 90%, 10%, bingung rakyat nggak ngerti apa maksudnya itu gitu. Baik.